Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 13, Program Studi Ilmu Komputer angkatan 2023 akan membuat video simulasi serangan brute force SSH menggunakan Hydra, yang dimana ini adalah sebuah tugas proyek yang diberikan oleh Bapak Dedi Kiswanto. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya Anwar Soleh Luban Gaul dan rekan saya Aldo Bonavasius Simbolon dan juga Dean Siregar. Berikut adalah video kami dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Aldo Bonifasius Simbolon akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. SSH sudah menjadi alat standar untuk akses jarak jauh yang aman, sehingga makin banyak administrator dan layanan yang mengandalkannya. Ironisnya, karena fungsinya yang penting itulah, SSH juga sering menjadi sasaran utama pelaku kejahatan cyber. Di samping ancaman canggih seperti exploit, zero day, atau malware otomatis, metode sederhana seperti brute force yang pada dasarnya mencoba kombinasi username dan password berkali-kali tetap efektif karena banyak akun masih memakai kata sandi lemah atau kebijakan keamanan yang longgar. Sehingga celah dasar ini kerap dimanfaatkan untuk mendapatkan akses awal. Rumusan masalah kami yaitu bagaimana cara kerja penyerangan brute force pada SSH, kemudian seberapa rentan sistem dengan password yang lemah, dan yang terakhir, apa dampaknya jika sistem berhasil tembus. Tujuan penelitian kami yang utama yaitu untuk memberikan demonstrasi empiris yang jelas dan dapat direproduksi tentang proses serangan brute force pada SSH sehingga audiens termasuk mahasiswa, praktisi, dan admin lebih paham resikonya. Selain itu, penelitian ingin menekankan urgensi penerapan kebijakan keamanan yang lebih kuat dan langkah pertahanan berlapis. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan jenis penelitian eksperimen kuantitatif di lingkungan VirtualBox. Penyerangnya kami menggunakan eh, Linux kali Linux menggunakan Hydra. Kemudian untuk korban atau victimnya kami menggunakan Ubuntu server yang digunakan memakai SSH. Untuk prosedurnya, yang pertama dipersiapkan cek kondisi antara hubungan antara eh, Kali Linux dan Ubuntu servernya dan dipersiapkan juga untuk pengecekan IP-nya. Yang kedua, buat akun target dengan password yang lemah. Yang ketiga, dijalankan Hydra untuk melakukan brute force. Dan yang terakhir, validasi hasil dengan login manual. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dean. Baiklah, selanjutnya saya dan Slager akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan penyerangan brute force terhadap server Ubuntu menggunakan Kali Linux. Ya, pertama-tama di sini kami menggunakan dua virtual machine yaitu Kali Linux dan Ubuntu server. Yang yang sedang terlihat di tampilan saat ini adalah tampilan dari Kali Linux dan yang satu lagi adalah Ubuntu server. Baiklah, untuk melakukannya pertama-tama itu kami akan meng-add user apa atau pengguna di Ubuntu server ini. Contohnya, ini saya menggunakan add user, contohnya korban. Oke, untuk new passwordnya kira-kira kita pasang 12345 kita kasih nama korban dan skip semua ini. Oke, ketika udah siap kita akan cek dulu alamat IP yang ada di Ubuntu saat ini. Ya, terlihat di sini untuk IP address dari Ubuntu kita adalah 192.168.56.102 dan itu adalah IP dari server Ubuntu ini yang akan kita serang. Selanjutnya kita akan masuk ke Kali Linux. Untuk Kali Linux kita cek dulu IP kita apakah sudah sama. Nah, seperti yang terlihat IP address Kali Linux kita ada di 192.168.56.103. Dia berada di subnet yang sama dengan Ubuntu server yaitu
102 yang artinya kita dapat menyerangnya dengan mudah. Karena untuk melakukan brute force ini salah satu syaratnya adalah harus berada di dalam jaringan yang sama. Jika tidak berada dalam jaringan sama maka tidak dapat dilakukan. Oke. Pertama-tama sebenarnya kita akan membuat username-nya buat passwordnya dulu. Kita lihat apa, misalkan maksudnya ini kayak kita akan membuat password listnya itu. Kira-kira apa yang bisa menjadi passwordnya. Kita bisa membuat banyak kemungkinan. Contohnya saya buat sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk namanya itu ps.txt. Maka akan terbuat seperti yang terlihat. Di sini terbuat file ps.txt yang isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lagi. Kita kali ini coba korban gitu passwordnya. Ini ps.txt. Nah, contohnya seperti itu. Dan ketika kita ingin menyerang, sebelum itu kita coba dulu ping alamat IP server Ubuntu yang satu lagi. Kita coba. Seperti yang terlihat, ini IP-nya terhubung, maka artinya kita dapat mengakses jaringan Ubuntu dengan sempurna, tidak ada kesalahan. Selanjutnya kita akan coba menyerang itu menggunakan Hydra. Oke. Ya, di sini yang pertama itu adalah -L. -L ini, L kecil ini maksudnya adalah user. Jadi untuk menargetkan satu user saja kalau L-nya kecil, kalau kita sudah mengetahui usernya. Jika kita ganti menjadi L besar, maka kita bisa menggunakan file yang isinya itu isi-isi dari user yang kita catat. Di sini kita menggunakan satu kan kita sudah tahu nama usernya. Kasih nama korban. Dan di sini kita pakai P besar karena kita sudah ada membuat file untuk password listnya. Namanya ada ps.txt. Nah, untuk IP-nya seperti apa dibuat? Seperti ini, SSH -2 strip 192.168.56.102. Ini alamat IP-nya ada alamat IP dari Ubuntu server. Kita coba serang. Ya, seperti yang terlihat di sini kita mendapatkan alamat akunnya, yaitu namanya adalah korban dan passwordnya ada 123455. Oke, kita coba login. Korban at 192.168.56.102. Passwordnya tadi adalah 12345. Nah, kita dapat mengakses akun dari server tersebut. Baiklah, sekian saya akan serahkan kepada selanjutnya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini kita simpulkan bahwasanya serangan brute force tetap menjadi ancaman nyata meski bukan metode yang canggih. Justru karena kesalahan yang mendasar seperti penggunaan password yang sederhana, sistem menjadi sangat mudah diretas ataupun ditembus. Oleh karena itu, praktik keamanan dasar atau cyber hygiene menjadi sebuah praktik ataupun sistem yang sangat penting. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.